Shalom semuanya, apa kabarnya hari ini? Saya percaya bahwa kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas atau melanjutkan dari materi pembelajaran yang sudah saya berikan melalui video sebelumnya, yaitu kita akan membahas hari ini yaitu cara menyusun capaian pembelajaran. Nah, apa sih itu capaian pembelajaran? Nah, menyusun capaian pembelajaran adalah langkah kunci dalam perencanaan pembelajaran, di mana capaian pembelajaran ini adalah target yang akan dicapai nantinya pada saat sudah melakukan proses pembelajaran. Tentunya pembelajaran ini proses capaian pembelajaran ini dilakukan oleh siswa dan dinilai oleh gurunya. Nah, berikut adalah langkah-langkah umum untuk menyusun capaian pembelajaran. Nah, di mana yang pertama itu kita harus menentukan tujuan pembelajarannya dulu. Nah, jika kita melihat dari kurikulum yang sudah diberikan oleh dinas pendidikan segala macamnya, bahwa tujuan pembelajaran dari suatu sekolah itu diberikan oleh mereka, tapi bagaimana cara dari sekolah tersebut ataupun guru tenaga pendidik yang ada di tempat tersebut melakukan eksekusi terhadap tujuan pembelajaran yang akan mereka terima nantinya, bagaimana mereka mau mengidentifikasikan apa yang ingin mereka capai dengan pembelajaran yang ada tersebut, di mana tujuan ini haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas pada kadar waktunya. Nah, tentunya pada saat menentukan tujuan pembelajaran itu, guru harus melihat bahwa apakah tujuan pembelajaran ini bisa terlaksana dengan baik, bisa dicapai nggak oleh kebutuhan ataupun kemampuan siswanya. Yang kedua yaitu ada identifikasi kompetensi utama, di mana penentukan kompetensi atau keterampilan utama yang ingin guru inginkan kepada siswanya mereka bisa pelajari, di mana kompetensi ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi guru harus melihat bahwa apakah pembelajaran yang ia berikan ini bisa membantu siswanya tidak, bisa mengasah keterampilan siswanya tidak. Itulah yang ingin menjadi identifikasi kompetensi utamanya. Yang ketiga yaitu adalah pilih konteks pembelajarannya. Nah, tentukan konteks atau situasi di mana siswa akan memperoleh dan menerapkan pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari. Ini bisa berupa situasi nyata atau simulasi relevan. Nah, di mana di sini seorang guru harus bisa melihat bahwa proses pembelajaran yang akan digunakan seperti apa, situasi kelasnya, situasi lapangan yang ingin digunakan itu seperti apa, dimana jika siswa sudah merasakan suasana yang nyaman segala macamnya, pasti siswa akan mendapatkan apa yang ingin mereka capai, apa yang ingin mereka ketahui, keterampilan yang mereka pelajari itu bisa sesuai nggak dengan apa yang menjadi konteks pembelajaran mereka. Nah, yang keempat yaitu ada identifikasi indikator keberhasilan. Nah, tentukan indikator atau tanda-tanda yang akan menunjukkan bahwa siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Indikator ini harus dapat diukur dan diberikan gambaran jelasnya tentang apa yang menjadi keberhasilan mereka. Nah, tentunya pada saat sudah menentukan tujuan, perencanaan segala macamnya, kita bisa mengidentifikasi sebagai guru bahwa siswa ini sudah mencapai targetnya tidak, siswa ini sudah menunjukkan keberhasilannya tidak terhadap capaian yang sudah mereka berikan, tentunya dengan cara kita bisa memberikan evaluasi dan segala macamnya, sehingga siswa pun bisa menilai bahwa mereka bisa mengikuti proses pembelajaran tersebut dengan baik. Yang kelima yaitu ada rancangan penilaian. Nah, pada saat sudah saya bilang tadi kan bagaimana mereka melihat keberhasilan mereka, tentunya kita membuat rancangan penilaiannya. Bagaimana kita membuat penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian siswa tersebut, tujuan pembelajaran dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkannya. Di mana penilaian ini dapat berupa tugas proyek, tugas ujian, atau portofolio tergantung pada konteks pembelajarannya. Jika dalam ranah olahraga, tentunya jika seorang tenaga kependidikan memberikan teori di dalam kelas, tentunya pada saat penerapan mereka di luar kelas, apakah atau di lapangan, apakah mereka sudah sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh gurunya itu. Nah, yang keenam yaitu ada sesuai dengan kurikulum dan standar. Tentunya jika kita melihat bahwa kita di sekolah negeri segala macamnya, kita dituntut untuk memenuhi tentang kurikulum dan standar sekolah tersebut. Nah, pastikan bahwa capaian pembelajaran yang Anda susun atau yang seorang tenaga guru bersusun itu sejalan dengan kurikulum dan standar yang berlaku. Ini memastikan bahwa pelajaran yang
kita rancang memberikan kontribusi yang relevan terhadap tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tentunya kita menyusun rencana itu ada suatu yang bisa membuahkan hasil, ada hal yang membuat bahwa oh ternyata sekolah ini sudah memenuhi kriteria dari apa yang sudah standar pendidikan berikan kepada sekolah tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada kembangkan rencana pembelajaran yang gimana, gunakan capaian pembelajaran yang telah Anda susun sebagai dasar untuk rencana pembelajaran yang struktur dan terarah. Rencana hari ini harus mencakup strategi pengajaran, sumber daya yang akan digunakan, dan metode evaluasinya. Nah, dimana pada saat sudah menyusun ini nanti bisa dikembangkan lagi sehingga apa yang sudah dicapai ini bisa menjadikan dasar bagaimana proses pembelajaran yang ingin digunakan laginya nantinya, dan strategi pembelajaran seperti apa dan metode evaluasi seperti apa yang akan digunakannya. Nah, di mana refleksi dan revisi ini juga diperlukan bahwa setelah melaksanakan pembelajaran, refleksinya harus hasilnya berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Revisi capaian pembelajaran jika diperlukan berdasarkan pengalaman dan pemahaman tenaga pendidikan tentang efektivitas pembelajaran tersebut. Dan dengan mengikuti langkah-langkah ini, saya harapkan tenaga pendidikan dapat menyusun jadwal pembelajaran yang jelas, terarah, yang akan membantu memandu proses pembelajaran dan mengevaluasi pencapaian siswa dengan lebih efektifnya lagi. Ya tentunya jika kita sudah menyusun segala macam pembelajaran ini, bahwa tujuan kita itu untuk membantu siswa, bagaimana mereka bisa menggali kemampuan mereka dan mencapai tujuan dari keberhasilan mereka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.